Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas ya saham-saham yang sekiranya menarik ya untuk perdagangan esok ya, dimana pada hari ini IHSG kembali rebound naik ya, dan hari ini kenaikannya pun cukup signifikan ya, itu naik 2% ya. Nah, mari kita mulai untuk pembahasan saham yang pertama ya. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat saham aneka tambang atau Antam ya. Ya, Antam ya, sudah kita lihat pada September lalu masuk dalam suatu downtrend ya, suatu pola yang downtrend ya. Namun pada akhir-akhir September terlihat Antam menguji supportnya ya, yang ada di kisaran 700 ya di sini, dan kemarin ya menguji 700. Nah, pada hari ini Antam berhasil rebound ya, naik ya, ditutup naik 4% ya, ditutup di 735 ya. Nah, besok bila kondisi market masih tetap kondusif ya seperti hari ini, Antam besok ada potensi untuk lanjut naik ya, untuk menguji downtrend channel dan juga resistennya yang ada di 750 ya. Nah, seperti kita, sedangkan dari volume ya, dapat kita lihat ya, volume cenderung turun ya. Nah, jadi pada waktu menguji support terlihat potensinya semakin besar untuk dapat rebound ya di sini. Nah, sedang dari MACD-nya dapat kita lihat ya, karena untuk Antam ya memang terlihat di sini mulai di awal September dapat kita lihat tekanan jualnya membesar ya. Namun ketika di akhir-akhir September dapat kita lihat mulai ada akumulasi beli ya, dan sehingga menahan penurunan dari Antam sehingga bertahan di atas supportnya ya, yaitu di 700 ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya di Antam? Nah, di Antam dapat kita lihat selama September dapat kita lihat di sini asing masih cenderung untuk mengakumulasi ya saham Antam ya. Namun pada hari ini walaupun saham Antam naik ya, asing malah melakukan penjualan ya. Setelah kemarin 2 hari asing masih mencatatkan pembelian ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham yang kedua, yaitu kita akan melihat saham masih dari sektor tambang ya. Kita akan melihat Bukit Asam ya, atau PTBA ya. Ini dapat kita lihat di sini pergerakan PTBA ya. Nah, di sini dapat kita lihat terakhir ini ya. Pergerakan PTBA ya, mulai membentuk di sini, membentuk higher high di sini ya. Higher low ya. Jadi ada potensi ya untuk memulai uptrend barunya ya PTBA ya. Ini tinggal menunggu konfirmasi pertama, yaitu untuk close ya, naik dan close di atas 2010. Dan untuk konfirmasi uptrend barunya kita akan menunggu pembentukan higher high ya
di atas 2070 di sini ya. Apabila nanti PTBA bisa berlanjut naik terus ya, ini akan memulai dari uptrendnya ya. Nah, sedangkan untuk volume sendiri dapat kita lihat di sini, semakin lama volume dari PTBA semakin kecil ya. Nah, kita akan tunggu ke minggu depan ya, beberapa hari minggu depan ya. Bisakah transaksi volumenya bisa naik ya, sehingga harga PTBA bisa terdorong naik lebih tinggi lagi dan membentuk higher high ya di atas 2070. Nah, untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat tekanan jual ya. Ini dapat di sini tekanan jualnya semakin lama semakin melemah dan mulai terjadi akumulasi ya di sini ya. Nah, di sini mulai terjadi akumulasi, tinggal menunggu penembusan dari resisten 2010 ya. Dan andai kata bisa tembus di atas 2010, ada potensi besar ya akan golden cross ya untuk PTBA ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing ya di PTBA ya? Nah, di PTBA dapat kita lihat di sini September ini, untuk awal September dapat kita lihat asing cenderung keluar ya. Dan makin ke sini ya, di akhir September terlihat tekanan asing sudah mulai berkurang ya. Ini 2 hari terakhir terlihat sudah mulai kecil ya tekanan jual dari asing ya. Nah, kita harapkan mulai masuk Oktober ini mulai kembali masuk ya asing, sehingga tren chart dari PTBA mulai kembali mengindikasikan adanya akumulasi beli ya, sehingga membentuk higher low ya, sehingga harga terus beranjak mulai naik ya. Oke, berikutnya kita akan membahas saham ketiga ya, yaitu kita akan melihat PP Persero atau PTPP ya. Nah, kita ketahui ini September juga mengalami penurunan ya, ini cukup tajam turunannya ya, untuk PTPP ya. Tapi kita lihat terus turun sampai penurunan ini mulai terhenti di area support ya, di kisaran 795 ini ya, dan membentuk resisten yang ada di kisaran 855 ya. Gila, dari awal akhir Agustus ya sampai September PTPP di dalam downtrend ya. Dan terlihat di akhir-akhir September ini harga dari PTPP mulai bergerak sideways ya. Dan dapat kita lihat sini mulai membentuk adanya potensi higher low ya, sehingga ada potensi untuk PTPP juga untuk mulai bergerak uptrend ya. Nah, konfirmasinya yaitu penembusan dari area atau resisten 855 ya, sehingga PTPP dapat kembali bergerak uptrend ya, setelah bergerak downtrend terus ya. Nah, untuk volume masih sama ya, transaksi makin lama makin kecil ya. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat ya, tekanan jualnya penurunan cukup dalam, dan sini juga terlihat jelas bahwa tekanan jualnya besar ya. Dan ketika harga PTPP menyentuh support 795, mulai ya pelan-pelan mulai masuk ya, terjadi akumulasi ya, semakin lama semakin kuat. Nah, kita akan tunggu konfirmasinya, yaitu dengan penembusan dari resisten 855. Nah, untuk pergerakan asingnya sendiri di PTPP dapat kita lihat masih secara garis besar asing masih mencatatkan net sell ya. Dapat kita lihat sini asing terus menjual ya dari pertengahan September, dan dia terus lanjut menjual ya. Walaupun harga sudah mulai membuat base ya di kisaran 795 sampai 855. Oke, sebelum kita akan lanjut ya pembahasan saham berikutnya ya. Saya akan coba menawarkan ya
suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti rekan-rekan di dalam akan tergabung dalam suatu grup Telegram, dimana nanti di dalam grup tersebut salah satunya rekan-rekan akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chat analisa teknikal dan juga trading plan-nya ya. Nah, di dalam grup tersebut nanti rekan-rekan juga bisa ya untuk berdiskusi, konsultasi, dan menanyakan ya apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Dan untuk fasilitas ini akan sangat berguna ya bagi rekan-rekan yang masih baru masuk di dalam trading saham ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa merequest chat analisa teknikal saham tertentu yang selain saya rekomendasikan juga boleh ditanyakan ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut membahas saham berikutnya ya, yaitu saham perusahaan gas negara ya, atau Pegas ya. Ini minggu lalu juga sempat mulai kita bahas ketika Pegas berhasil rebound ya di support 95, namun ternyata minggu lalu minggu ini ya gagal ya, dan kembali turun ya di bawah 995 dan sempat mencapai low ya di sekitar 800-an ya. Dan hari ini Pegas mencoba rebound kembali ya. Ini setelah kali ketiga ya, ini sekali dia gagal turun, mencoba balik ke 995, namun kembali dia gagal dan hari ini mencoba lagi ya. Dan ini sudah berhasil tutup pas ya di 955 ya. Nah, nanti Pegas selama masih bisa bertahan plus di atas 955, ya ada potensi untuk lanjut menguat ya, untuk menguji resisten di 995 kembali. Coba kita lihat, walaupun turun, namun penurunannya sudah mereda ya, karena tidak sedalam dari penurunan sebelumnya ya. Coba kita lihat di sini, memang tekanan jual sangat besar, namun semakin hari dapat kita lihat walaupun harga masih turun, namun terlihat sudah mulai ada akumulasi beli walaupun masih lemah ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing ya di Pegas ya? Nah, untuk Pegas asing masih dominan terus menjual ya. Dari Juli, Agustus, September pun masih overall Pegas masih asing keluar terus menerus sejak Pegas melaporkan laporan keuangan semester 1 yang anjlok hampir 80% ya. Ini masih terus menghantui pergerakan dari Pegas ya, sehingga harganya anjlok sangat dalam ya, dari kisaran 1.300 ini anjlok sampai 800 ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat saham kelima, yaitu kita akan melihat Chandra Asri Petrochemical atau TPIA ya. Nah, untuk TPIA dapat kita lihat di sini pada akhir September dapat kita lihat TPIA sudah berhasil keluar ya dari downtrendnya yang dimulai sejak akhir Agustus ya. Ini dapat kita lihat pergerakannya mulai bergerak uptrend. Kita lihat sini sudah membentuk higher low di sini ya, higher low, dan kembali membentuk higher high di sini ya. Dan pergerakannya sudah keluar dari downtrend juga ya, jadi ada potensi TPIA untuk bergerak uptrend ya. Nah, dapat kita di sini ketika dia menembus downtrend channel dapat kita lihat kenaikannya cukup bagus ya. Karena volumenya besar ya, 4 hari terakhir volumenya cukup besar ya, jadi pergerakannya cukup bagus. Nah, dan
dari MACD-nya dapat kita lihat ya, akumulasi yang terjadi di TPA cukup bagus ya, karena dilihat dari indikator MACD ini ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing ya di TPA ya? Nah, sepanjang September untuk 2 minggu awal dapat kita lihat asing terus keluar ya, dan 2 minggu terakhir terlihat mulai masuk ya. Kita lihat sini asing mulai masuk ya di TPIA, namun pada hari ini asing malah ketika dia naik malah asing keluar lagi ya. Nah, kita akan tunggu untuk besok ya. Nah, apabila ini untuk TPA acuannya ya ada di harga 7 resisten ini ya, harus TPA terus bertahan ya di atas support 7.200 ini ya. Ini ya, tetap 72. Selama masih bisa di atas 72, ada potensi TPIA akan lanjut menguat ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 7.500 ya. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi membahas saham yang terakhir hari ini ya. Kita akan melihat dari sektor properti ya. Kita akan melihat saham Lippo Karawaci ya. Nah, ini dapat kita lihat di sini, Lippo masih bergerak dalam downtrend, namun dalam 2 minggu terakhir ya dapat kita lihat di sini sudah membentuk base ya. Jadi pergerakan sideways ya, dengan range support yang ada di 117 dan resisten yang ada di 129 ya. Dan pada hari ini dapat kita lihat ya, mulai mencoba menguat kembali ya untuk menguji resisten yang ada di 129 ya, dan menguji resisten dan juga untuk keluar ya dari downtrendnya ya. Nah, dapat kita lihat sini volume juga makin lama makin kecil ya di sini ya. Nah, kita akan tunggu ke depan ya, semoga volume dapat meningkat kembali ya. Ini sini coba kita lihat ya, mulai terjadi akumulasi ya perlahan. Nah, kita tunggu berikutnya ya. Kita harapkan volume bisa lebih meningkat ya, sehingga LPKR bisa keluar dari downtrend dan juga menembus resistennya ya. Nah, sedangkan untuk pergerakan asingnya untuk LPKR dapat kita lihat di sini. Nah, untuk 2 minggu awal September dapat kita lihat asing keluar besar sekali ya. Namun di 2 minggu terakhir September dapat kita lihat sudah mulai mereda ya tekanan jualnya ya. Dan sehingga harga dari di sini kita lihat harganya sudah mulai bikin base ya atau sideways ya. Nah, tinggal menunggu harga bisa breakout ya, sambil menunggu volumenya muncul ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Nah, hari ini kembali berhasil menguat ya, naik 2% ya, ditutup di 4970. Jadi untuk sementara ya, pergerakan IHSG ya, untuk sementara bisa bertahan ya di area support ini ya, di area supportnya di kisaran 4928 ya. Jadi sementara area support ini cukup kuat menahan penurunan dari IHSG ya. Di area support 4820 sampai dengan 4928 ini sementara ini cukup kuat ya, karena kita lihat di sini. Nah, harga tertahan yang penurunannya tertahan di area ini ya, dan hari ini berhasil rebound kembali ya. Nah, kita harapkan IHSG besok bisa membuat higher high lagi ya setelah sebelumnya ini. Nah, bisa membuat higher high khususnya bertahan di atas 5000 ya. Nah, dengan resisten terdekat ada di 5075 ya. Nah, tapi kita lihat juga ini IHSG pun juga sudah keluar ya dari, nah sudah keluar dari downtrendnya ya di sini. Nah, kita tinggal menunggu ya untuk masuk ke dalam satu uptrend jangka pendek ya. Kita akan menunggu pembentukan 2 kali candle naik ya. Apabila masih sekali masih belum, berarti masih, kalau masih naik turun berarti masih belum stabil kenaikannya ya. Nah, kita harapkan ke depan di bulan Oktober ini IHSG akan lebih stabil kenaikannya ya.
dan merubah tren buruk yang terjadi di September, di mana candle naik hanya bisa sekali, namun ketika turun, candle turun bisa hampir 3 atau 4 kali. Nah, itu kurang bagus ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.